Oh, belum. Selamat pagi Bapak Pendeta Andreas Loanka dan Ibu-Ibu. Selamat datang di Persekutuan Dewasa. Apa kabar Ibu-Ibu? Baik, terima kasih. Saya akan menyapa juga yang di YouTube. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti di kanal YouTube. Ibu-Ibu saya mohon di silent HP-nya ya. Takut lupa. Terima kasih. Mari kita akan mulai bersaat teduh. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ibu-ibu, hari ini temanya kemerdekaan Kristen. Nanti kita akan menemukan jawabannya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Loanka. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita dan hati yang penuh dengan damai sukacita. Dikau Allahku sembah.
Dengan pujian ini kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari kami mengucap syukur dan dapat diperkumpulkan kembali di dalam persekutuan dewasa ini. Bapa, kami menyatakan ungkapan syukur melalui pujian. Engkau begitu sangat baik. Hari ke hari kami merasakan penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan setiap kami. Bapak, apa yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Pendeta Andreas Langkah, kiranya Engkau menolong dan memberkati dalam menyampaikan firman Tuhan. Bapak, kami juga mohon curahkan Roh Kudus atas setiap kami untuk mengerti dan memahami maksud kehendak-Mu ya Bapak di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian dan berkat di kehidupan keluarga atau di mana Tuhan tempatkan. Dan ajarlah kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Galatia 5 ayat 13. 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah pergunakanlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan melayani seorang yang lain dengan kasih. Mari kita sambut dengan pujian Siapa yang Berpegang. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hingga siang hari ini kami boleh bersekutu bersama di tempat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini biarlah Tuhan tolong kami ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami berbicara kepada kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Berkati, kuduskan dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi seorang berkat firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 15. Ya. Galatia 5 pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan.
ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Hingga sekian firman Tuhan. Ya. So yang kasih, kita sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kemerdekaan kepada negara kita, Republik Indonesia. Pada bulan Agustus ini kita merayakan Hari Kemerdekaan. Kita memperingati bagaimana para pahlawan dengan gagah berani, dengan penuh pengorbanan, mau berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita bersyukur untuk semuanya ini. Tentu banyak hal yang bisa kita ingat dan juga kita bisa lakukan bagi negara kita yang Tuhan sudah izinkan, Tuhan sudah berikan, karuniakan kemerdekaan dalam mengisi kemerdekaan ini. Namun pada hari ini sesuai dengan tema kemerdekaan Kristen, mungkin satu hal yang kita perlu tanyakan, apakah kita sebagai orang-orang Kristen sudah benar-benar merdeka? Ya, ada banyak orang yang secara fisik mereka merdeka, tetapi dalam kenyataan mereka masih terikat oleh beberapa hal, ya, terikat oleh dosa, terikat oleh rasa bersalah, terikat dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang tidak benar, bahkan mungkin terikat oleh ikatan-ikatan duniawi dan juga ajaran-ajaran yang tidak benar, ya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar memahami arti kemerdekaan Kristen. Biarlah pada hari ini kita dapat belajar apa itu kemerdekaan Kristen dan bagaimana kita sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus dapat hidup sebagai orang-orang Kristen yang telah dimerdekakan. Ya, terima kasih. Ya, orang-orang Kristen yang telah dimerdekakan, saudara. Ya, yang pertama kita belajar tentang kemerdekaan dari hukum Taurat dan perhambaan dosa. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dalam konteks Galatia pasal 5 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita telah dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat dan juga dari dosa. Dalam konteks ini memang Paulus sedang berhadapan dengan sebagian guru-guru yang telah menjadi Kristen dari latar belakang Yahudi, tetapi pemikirannya masih belum benar. Ya, mereka masih memaksa orang-orang Kristen di Galatia, bahkan di tempat lain, untuk menjalani ritual-ritual agama Yahudi. Ya, harus melakukan Taurat. Ya, jadi bagi mereka keselamatan adalah selain percaya kepada Tuhan Yesus, masih harus melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat bukan hanya seperti yang Alkitab ajarkan, tetapi sesuai dengan aturan-aturan hukum yang begitu banyak mereka sudah buat, ya. Yang banyak juga menurut tafsiran para rabi dan belum tentu sesuai dengan apa yang Alkitab mau, ya. Mereka mau kenakan itu, ya. Maka Paulus katakan kita ini sudah dimerdekakan. Bagaimana kita masih memperhambakan diri lagi kepada semuanya itu, ya. Kita setelah dimerdekakan, maka hendaklah kita ingat bahwa kemerdekaan kita itu harus kita jalani dengan baik. Kita dibenarkan karena iman dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan jangan juga kita hidup dalam dosa, karena di dalam Kristus telah kita dimerdekakan dari dosa dan dibawa ke dalam kebenaran. Itulah Alkitab menyatakan, ajarkan kepada kita, ya, baik kepada jemaat di Galatia maupun kepada kita yang ada di sekarang. Bahkan Paulus katakan, kamu yang menyunatkan diri, kamu wajib melakukan hukum Taurat. Artinya apa? Kalau kamu katakan kamu harus menjalani tata cara orang Israel yang menyunatkan diri, kamu wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya. Tetapi masalahnya, ada siapa yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan penuh? Tidak ada. Ya. Sebagaimana Tuhan katakan kepada orang-orang Kristen di Roma. Kalau kamu menyangka orang bisa dibenarkan melalui hukum Taurat, ya, maka dia harus melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tapi siapa yang bisa? Enggak ada. Ya. Justru melalui hukum Taurat ini kita disadarkan bahwa kita adalah orang berdosa. Ya. Kita membutuhkan kasih karunia Allah. Ya. Tapi kita diingatkan Tuhan sudah memberikan kasih karunia bagi kita. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
yang dijajarkan kepada jemaat di Roma, ya. Demikian sekarang kepada jemaat di Galatia diingatkan kita sudah dimerdekakan. Jadi apa ya hubungan kita orang Kristen dengan hukum Taurat, ya? Jadi kita sebagai orang Kristen kita diingatkan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang kita terima dengan iman percaya, ya. Jadi hukum Taurat bukan lagi sebagai satu hukum yang membebani kita sehingga kita harus melakukan untuk selamat. Enggak, kita telah diselamatkan dalam Kristus Yesus, ya. Tetapi bukan berarti hukum Taurat enggak penting lagi, ya. Tetapi hukum Taurat sekarang menjadi pengajar bagi kita, menjadi guru. Firman Tuhan, hukum Taurat menjadi cermin bagi kita, ya. Dan firman hukum Taurat menjadi terang bagi kita, ya. Jadi guru yang mengajar kita, ya. Kita tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, ya. Hukum Taurat menjadi cermin sehingga kita dapat melihat bagaimana keadaan diri kita, ya. Kita dapat melihat dan kita tahu keadaan kita mau datang kepada Tuhan untuk senantiasa mau pengampunan, mau datang untuk mohon Tuhan membenarkan dan Tuhan menguruskan kita, ya. Dan itu juga sebagai petunjuk supaya kita mau hidup sesuai dengan yang diajarkannya, ya. Jadi kita terlepas lagi dari satu beban. Saya harus melakukan hukum Taurat supaya saya selamat, ya. Inilah beda orang Kristen dengan bukan Kristen, ya. Alkitab mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus, ya. Bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu. Tapi kamu diciptakan baru dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Dalam kepercayaan lain, kita buat baik, kita buat amal kebajikan, kita ibadah, kita lakukan ini supaya mudah-mudahan saya selamat. Semudah-mudahan saya bisa masuk surga. Tapi Kristus mengajarkan bahwa Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orangnya. Ya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Sekali mati untuk semua orang, ya. Setiap orang percaya dia beroleh keselamatan dan Kristus memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita tahu, ya, sebagai orang percaya kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kita tahu dalam Yesus itulah keselamatan. Karena Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dalam Kisah Para Rasul dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang bersandar kepada kita bisa diselamatkan, kecuali Tuhan Yesus. Ya. Kita tahu ini, ya. Jadi ketika orang mau berusaha dengan amal kebajikan perbuatannya untuk diselamatkan melalui kepintaran, melalui agama, enggak. Ya. Enggak ada jalan. Tapi Yesus telah menyediakan jalan melalui kasih karunia-Nya. Ya. Bukan melalui segala ajaran, bahkan bukan juga melalui hukum Taurat. Tetapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang. Dialah mati untuk menebus kita. Dan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Ya. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat dalam pengertian seperti orang-orang yang kita harus melakukan semua hukum Taurat dengan detail kita baru diselamatkan. Enggak itu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kita ingat hukum Taurat bagi kita sebagai apa? Guru, sebagai cermin, sebagai terang bagi kita, ya. Tapi bukan sebagai kuk bagi kita, ya. Dan kita telah dibebaskan dari dosa, ya. Kalau dulu kita hidup dalam dosa, tapi sekarang dalam Kristus kita telah dibebaskan. Tuhan ciptakan manusia dalam keadaan baik, bahkan amat sangat baik. Manusia dalam keadaan tidak berdosa dan dapat tidak berbuat dosa. Itulah kondisi daripada Adam dan Hawa ketika Allah ciptakan. Di dalam Taman Eden mereka sebagai orang yang tidak berdosa dan tidak dapat tidak berbuat dosa. Tetapi setelah dia melanggar perintah Allah, ya, dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, dia melanggar perintah Allah. Sekarang dia dalam keadaan sebagai orang yang berdosa, dia telah melanggar perintah Allah. Dan dia bukan hanya telah berdosa, tetapi dia statusnya sekarang sebagai orang berdosa. Dan keadaannya dia tidak dapat tidak berbuat dosa. Ibarat kelereng. Martin Luther katakan. Yang tadi kelereng itu bersih di atas meja yang bersih. Ya. Tetapi ketika manusia itu telah jatuh dalam dosa, ibarat kelereng itu telah jatuh di lantai yang kotor. Dia sudah kotor, dia sudah berdosa. Dan dia di lantai yang
kotor, statusnya sebagai orang berdosa, kotor ya. Dan dia terus di sana dia nggak bisa lagi nggak berbuat yang kotor, nggak berbuat dosa. Itulah kondisi manusia. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus mau turun dari sorga datang ke dalam dunia sebagai manusia yang tidak berbuat dosa. Dia rela mati menggantikan kita untuk menebus kita. Di dalam Kristus kita orang percaya kita telah ditebus. Secara status kita adalah orang yang tidak berdosa. Ya. Dan kita juga dengan pertolongan Tuhan melalui penebusannya, melalui karya Roh Kudus dalam kita, melalui bimbingan firman Tuhan, kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Namun kita juga diingatkan, seringkali manusia lama kita menarik kita untuk berbuat dosa. Tetapi itu bukan lagi sifat kita, bukan lagi natur kita. Tetapi sebagai orang telah ditebus, kita telah bebas dari dosa. Kendati manusia lama masih dapat membuat kita jatuh. Sehingga seorang hamba Tuhan katakan, sebelum kita ditebus oleh Kristus Yesus, kita orang berdosa. Ya. Dosa berjalan bersama dengan kita. Ya, kita orang berdosa dan kita suka berbuat dosa. Ya, berjalan bersama dengan dosa. Tapi setelah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita telah ditebus, kita selamatkan. Kita telah dikuduskan. Kita tidak lagi sebagai orang berdosa. Ya, kita berjalan, ya, tetapi seringkali dosa mengejar kita. Dan manusia lama kita seringkali dipakai untuk menjatuhkan kita. Di sana kita jatuh dalam dosa. Ya. Ya. Tetapi sebagai orang percaya, kita bersyukur dalam Kristus ada pengampunan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, ya, kalau kita mengatakan kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Dia dapat mengampuni kita dari segala dosa kita dan kesalahan kita. Tapi dikatakan selanjutnya, hai anak-anakku, aku mengatakan semua ini bukan supaya kamu berbuat dosa, tetapi supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika kita berbuat dosa, jika ada seorang berbuat dosa, ingat kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara pernah baca bagian firman Tuhan itu enggak? Pernah enggak? Ya. Seringkali yang dibacakan pasal 1 ayat 8 sama 9. Ya. Coba di rumah lanjutkan pasal 10. Kemudian pasal 2 ayat 1. Kita akan belajar akan ini dengan benar sekali. Dengan meresapinya. Oh, kita sadar. Kita bersyukur kita telah dibebaskan. Biarlah Tuhan tolong kita supaya orang-orang percaya. Kita diingatkan. Kemerdekaan dalam Kristus adalah kemerdekaan hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat dan juga perhambaan dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 6. Coba kita lihat Roma pasal 6. Pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Ya, coba kita lihat lagi ayat selanjutnya ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Jadi kita diingatkan kemerdekaan Kristen pertama-tama adalah suatu perubahan status. Dulu kita adalah hamba dosa. Sekarang kita adalah anak-anak Allah yang telah dimerdekakan. Inilah karya Kristus yang sudah selesai. Ya, karena di atas kayu salib dia telah menebus kita. Bahkan di atas kayu dia mengatakan tete lestai. Ya, sudah selesai. Kita bersyukur sama Tuhan. Dan yang kedua, saudara, ya, kemerdekaan Kristen itu adalah kemerdekaan untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Ya. Kemerdekaan dalam Kristen bukanlah kemerdekaan tanpa tujuan, enggak. Ya. Kemerdekaan Kristen adalah kebebasan untuk berbuat yang baik sesuai dengan kehendak memuliakan Dia. Jadi kemerdekaan Kristen itu bukan berarti, oh kita sudah merdeka, kita bisa berbuat semaunya. Semau kemerdekaan kita, kemauan kita. Kita bisa buat apa saja. Enggak. Itu bukan kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan itu ada kemerdekaan dari dan kemerdekaan untuk. Ya. Kemerdekaan dari, kemerdekaan untuk. Bisa bedakan enggak? Kemerdekaan dari dan kemerdekaan untuk. Kemerdekaan adalah kemerdekaan dari sesuatu. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan untuk. Ya. Kemerdekaan Kristen itu kemerdekaan dari atau kemerdekaan untuk?
Hah? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat ya. Tapi kita dimerdekakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Bahkan dalam Galatia pasal yang kelima diajarkan kepada kita, Galatia pasal 5 ayat 13 tadi dikatakan bagaimana ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan mereka itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain dengan kasih. Kita dimerdekakan bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk melayani dalam kasih ya. Bahkan dalam nyata tadi juga yang kita katakan, kita dimerdekakan untuk hidup dalam kebenaran ya. Jadi biarlah Tuhan tolong agar kemerdekaan itu kita gunakan untuk hidup dalam kebenaran dan kasih ya. Saudara, di dalam ayat pasal Yohanes pasal 8 ayat 30 dikatakan, jikalau anak itu telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka ya. Saudara, kita ingatkan kalau anak yaitu Yesus Kristus telah memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Tapi kita tidak lagi mau menggunakan kemerdekaan kita itu untuk hidup dalam dosa, tetapi justru untuk melakukan kebenaran, untuk melayani di dalam kasih. Bila kita dapat melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, di dalam Kristen ada satu paradok ya. Kita telah dimerdekakan ya untuk menjadi hamba ya. Kita telah dimerdekakan untuk menjadi hamba. Kita bukan lagi hamba dosa tapi hamba kebenaran ya. Hamba enggak, tapi bukan hamba dosa tapi hamba kebenaran. Artinya apa? Ya. Kita mau hidup kita itu dibimbing oleh kebenaran ya, dikuasai oleh kebenaran. Ketika kita hamba dosa, hidup kita dikuasai oleh dosa ya, dikontrol oleh dosa. Tapi sekarang kita telah kita hamba kebenaran. Kita mau hidup kita dikontrol, diarahkan oleh kebenaran ya. Biarlah Tuhan tolong kita. Jadi sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan ya kan, menjadi hamba kebenaran bukan arti kita terus membungkuk ya kan. Bukan hanya terus kita gak berani menegakkan diri. Justru kita mau menegakkan diri di dalam kebenaran. Ya. Berani menyatakan kebenaran. Gak takut. Ya. Memang kadang-kadang ada intimidasi yang membuat kita takut. Ya. Ya. Tetapi kita bersyukur. Banyak orang-orang Kristen kendati pun diintimidasi. Tetapi mereka berani menyatakan kebenaran. Ya. Meskipun mereka tahu resikonya, ya, mereka berani, ya. Meskipun banyak akhirnya yang jadi korban, tetapi ketika kebenaran itu ditaburkan, kebenaran itu akhirnya dapat menghasilkan benih. Ya. Ketika saya masih pengurus di YKB, ya, saya bersyukur saya lama di YKB ya, mulai daripada kira-kira tahun 2000, ya, saya mulai 1999 akhir sampai 2000 kami memulai suatu pelayanan ya di sana ya. Ya, memang bersama dengan beberapa rekan ya, termasuk Pendeta Dani yang sekarang melayani di sini ya, Pendeta Dani, Pendeta Calvin, Pindo, ya, Ibu beberapa yang lain, Ibu Ani ya, dan juga Ibu Sri ya. Kami sama-sama melayani untuk merintis suatu namanya Teen for Christ ya. Kemudian Tuhan pakai kami menulis cukup lama ya sebagai pengurus Teen for Christ, redaksi di sana. Kemudian saya diminta untuk menjadi pengurus dan bahkan terakhir menjadi ketua YKB ya. Tapi dalam perjalanan hidup itu saya melihat, wah, memang ya luar biasa Tuhan melakukan pelayanannya. Mulai penginjilan, baik literatur ya maupun radio dan banyak sekali yang lainnya. Pada suatu waktu kami didatangin salah satu ya orang yang mendukung kami secara dana ya. Dia orang Kristen Arab ya, tapi dia pengurus jasa yayasan yang ada kerjasama dengan kami. Ketika dia datang dia sharing ya, itu kira-kira mungkin ada sekitar 7-8 tahun yang lalu. Kita doakan untuk Arab. Kita bersyukur sekarang kekristenan sekarang mulai tumbuh di sana ya. Ya, dulu memang sulit tapi kita melihat sekarang masa penuaian. Dan ketika sudah sampai saat ini saya melihat, waduh bersyukur sekali.
Suatu tempat yang kalau mungkin 20 tahun yang lalu kita pikir nggak mungkin di sana bisa ada orang bisa percaya Tuhan. Ya. Begitu tekat sekali, begitu sulit sekali. Bahkan ketika seorang dari orang Arab sendiri menjadi Kristen, mereka pasti akan dipenjarakan, bahkan mungkin bisa dibunuh ya. Sama seperti di Malaysia sekarang orang Melayu ya. Tapi siapa tahu ya sekarang ada satu perubahan yang besar ya. Ya, jumlah orang Kristen terus bertambah dan terus bertambah ya. Ya, kenapa? Benih yang terus ditanam. Dalam masa-masa sulit orang-orang Kristen nggak tinggal diam. Ya. Mereka terus menambahkan. Tapi dengan hikmat ya, bukan langsung katakan saya pendeta ya kan. Pasti langsung ditangkap ya. Tapi mereka masuk ya, nggak bisa sebagai pendeta, tapi mereka masuk ngajar di satu tempat. Mereka masuk sebagai buruh di satu pabrik. Tapi terus melalui hidup mereka, mereka bersaksi. Melalui kata mereka mengabarkan ya. Dan akhirnya Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Sampai waktunya banyak orang dimenangkan ya. Makanya waktu kita utus jet ke Padang gitu kan. Setelah sekian lama kok nggak banyak hasil ya. Kita bersyukur. Dia ke sana bukan untuk menuai. Tapi dia nanam benih ya. Ya. Memang ada saatnya kita menanam. Ada saatnya bukan nanam, bahkan kita masih menggemburkan tanah. Ya. Tapi kita tahu waktunya akan menuai. Ya. Jadi kita tidak lagi takut ya, tidak dalam penghambaan dosa, hamba ketakutan, tapi hamba kebenaran. Kita mau menghidupi kebenaran, kita mau melayani kebenaran, kita memberitakan kebenaran. Ya. Dan Tuhan pakai terus ya. Dan kita juga bersyukur sama Tuhan ya. Sebagai orang-orang Kristen. Kita bukan lagi hamba dosa. Tapi kita hamba kebenaran. Kita bukan hamba hukum Taurat. Tetapi kita adalah hamba Allah. Ya. Kita mau melayani Allah ya. Dan kita tahu sebagai hamba Allah. Ya, kita punya Allah sebagai Tuhan kita. Selain sebagai Bapa kita juga. Ya, karena kita panggil dia Bapa kita. Oleh karena itu biarlah kita mohon Tuhan tolong kita. Jangan kita lagi memperhambakan diri kepada roh-roh dunia ini. Ya. Coba saya ajak kita untuk melihat Galatia pasal yang keempat. Ya. Galatia pasal 4, mulai 8 sampai ayat yang ke-11. Ya. Galatia 4 ayat 8 sampai 11. Ya. Kita gantian baca ya. Supaya saya nggak terlalu capek gitu. Ibu juga nggak ngantuk gitu ya. Saya baca ayat genap, ibu-ibu, bapak bayar ayat ganjil ya. Ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ya. Kamu sudah merdekakan ya kan oleh Tuhan, tapi menghambakan diri kepada roh-roh dunia ini. Roh-roh yang tidak berkenan kepada Allah, yang melawan Allah ya. Dengan apa? Wah, mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah ya. Seolah orang yang diperhamba ya. Ya. Oh, hitung-hitung hari, bulan dan tahun ya. Ya, wah, kita hari ini mau ke sekolah minggu. Lihat hari dulu ya kan. Hari ini nggak baik untuk keluar. Jangan keluar. Kita mau ikut KW. Oh, hari ini hari nggak benar ini, nggak ya, hari sial ini nggak boleh keluar gitu. Itu diperhambakan. Ya, demo memang benar demo ya. Ya, kita juga diberi hikmat ya. Ya, kalau lagi demo di depan gereja gitu, ya kita mau ke gereja ya, itu namanya cari mati ya. Kita kasih hikmat ya. Ya. Tapi demo kan ada di Monas, ada di Senayan, bukan di depan itu gereja. Ya kok takut gitu ya. Ya kan. Itu ya benar ya. Tapi banyak orang cari-cari hari gitu ya. 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 Kalau kita semua cari hari seringkali dibelenggu. Ya. Saya latar belakang saya bukan Kristen. Ya. Dan ya dengan hal gini memang dekat dengan kehidupan kami ya. Ya, saya yang paling besar, apa-apa pasti cari ya. Hidupnya jadi ya susah lah, susahin sendiri ya. Dan saya mau cerita tentang encik saya ya. Encik saya ya
ketika dia kenalkan sama seorang, dia senang, encim saya ini cantik ya dia senang, akhirnya pacaran gitu. Encik saya ini kan dia dari muda itu kerja keras ya. Waktu itu memang kami keluarga kan emas ya dari kecil ya, karena waktu itu kena satu dan hal kan, harga emas dari berapa turun naik ya, keluarga nggak tahu, jadi udah rugi, terus pemotongan uang dari 1.000 jadi 1 dan sebagainya, banyak kondisi keluarga ya. Jadi dalam keadaan berjuang untuk maju, adik yang nomor 7 ini kayak disekolahkan itu ya. Jadi bagi orang China sekolah nggak mesti di bangku sekolah ya, tapi disekolahkan dengan seorang tukang emas yang hebat sekali. Dia belajar di sana, mulai jadi di sana disuruh nyapu ini itu, akhirnya mulai suruh gosok bersih-bersihin emas kan. Baru dia akhirnya jadi tukang emas yang paling pintar ya. Tapi kerjaannya cuman kerja, dari pagi kerja ya sampai malam kerja. Memang banyak pesanan ya. Dengan dia udah bisa toko maju ya. Banyak pesanan gitu. Jadi nggak pernah mikirin pacaran. Ya, tapi akhirnya dikenalin sama satu orang, dia seneng ya. Memang ya yang jadi encim saya ini orangnya cantik, bagus, lembut gitu ya. Ya pacaran lah gitu kan. Tapi begitu udah pacaran mau menikah ya, diambil biasa kan tanggal lahir sama tanggal dicocok ini. Nggak cocok. Ya, nggak cocok gimana ya kan? Bubaran. Sudah kadung seneng. Nggak pernah pacaran, sekarang sudah ini dirasa cocok, dia senang gitu. Disuruh pisah ya nggak gampang dong ya kan. Tapi nggak cocok gimana? Carilah gimana untuk bisa dibikin supaya cocok gitu kan ya. Ya ternyata di dalam tradisi kami bisa ya kan. Yang nggak cocok juga bisa dijadikan cocok. Tetapi setelah dicari ini itu gitu, ada ilmunya gitu kan ya kan. Ya boleh menikah. Menikah harus tanggal sekian. Ya, nanti waktu jemput pengantin harus jam ini, ya. Masuk rumah harus jam sekian, semua sudah diatur begitu rapi. Wah, bisa. Wah, seneng lah ya kan. Tapi ada yang miss ya. Sudah jemput, ya kan. Terus ada acara lain, akhirnya mereka foto-foto, ya kan. Waktu mau balik telat sedikit. Masuk ya, tapi akhirnya semua jalan lancar, ya. Udah seneng-senengnya. Tapi beberapa bulan kemudian ya ada masalah ya. Encik saya ini dia beli emas ya, ternyata emas curian. Biasanya dia udah hati-hati kalau nggak ada surat dia nggak mau terima. Tapi itu orang ya, dia sudah datang bawa jual emas ada surat ya, dia beli. Jadi udah jual beli sering-sering gitu, udah kenal gitu. Satu waktu dia bawa emas nggak ada surat, diterima juga gitu kan. Waduh, ternyata itu emas curian. Dan bukan hanya curi, tetapi dalam pencurian itu dia bunuh seorang inang-inang, seorang orang tua ya, nenek-nenek dia bunuh gitu kan. Waduh, ya. Jadi masanya gempar. Bukan hanya di koperasi, ini koran itu memberitakan ya, karena ada oma-oma ya dibunuh kan. Ya akhirnya itu gimana juga, dia banyak teman juga nggak bisa. Akhirnya masuk penjara. Mulai katakan, ini penjawabnya tuh ketika menikah dulu, masuknya telat ya. Ya. Saudara, kalau orang perhatian hari seringkali gitu ya saudara. Udah dicocok logi lah. Padahal ini sama itu nggak ada hubungannya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen kita diingatkan. Kita sebagai orang Kristen sudah dibebaskan dari semua hal itu. Makanya kalau anak nikah udah gak usah cari-cari gitu lagi lah, ya kan? Ya, kamu pusing sendiri. Tapi kalau ketemu besannya gitu gimana? Ya, biasanya saya mau anak saya menikah tanggal sekian bulan sekian. Ya, gimana? Oh pokoknya saya nggak boleh. Kalau kamu pilih tanggal itu saya mesti pinggir tangan. Nggak mesti, ya kan? Kita sudah dimerdekakan. Misalnya kita boleh pesta hari Senin nggak? Selasa boleh nggak? Rabu boleh nggak? Minggu boleh nggak? Ya, nggak ada. Tanggal 1 sampai tanggal 30 ada yang nggak boleh nggak? Kalau besan kita bagi dia mesti pinggir tangan, kita bebas nggak? Bebas, tapi dengan konsep kita semua hari adalah baik, nggak ada hari yang tidak baik. Tapi dia masih, ya itu urusan
dia. Tapi justru dengan kasih kita mau bimbing dia untuk bisa mengerti. Kalau belum apa-apa kita sudah lawan, nggak boleh, nggak boleh. Belum apa-apa dia sudah nek. Kita nggak bisa jadi kesaksian bagi dia, bisa ngerti nggak? Paulus katakan kepada orang terpelajar aku menjadi seperti orang terpelajar. Kepada orang tidak terpelajar aku menjadi seperti orang tidak terpelajar. Kepada orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Kepada orang Yunani aku seperti orang tidak Yunani Yunani seperti orang Yunani. Kepada orang yang di bawah hukum Taurat aku seperti orang di bawah hukum Taurat. Kepada orang yang tidak berada di hukum Taurat aku seperti orang tidak berada di bawah hukum Taurat. Tujuan apa? Supaya sedapat mungkin aku memenangkan sebanyak mungkin orang. Bisa paham nggak ini? Dia terpelajar, tapi kepada orang yang tidak terpelajar dia nggak gunakan ilmu yang tinggi-tinggi, dia pakai yang sederhana. Kepada orang terpelajar ya dia gunakan, ya kan, supaya mereka. Kepada orang Yahudi ya dia seperti orang Yahudi ya. Dia tahu ini ada istilah. Kepada orang Yunani juga seperti itu ya. Dan seterusnya. Di sini dikasih hikmat ya. Tapi kita melakukannya karena kemerdekaan ya. Saya sebagai pendeta. Suatu waktu ada orang minta, Pak ya bisa dilayani enggak ya untuk keluarga saya ya. Kenapa ya? Keluarga yang baru meninggal ya hari ke-7 gitu minta diadakan kebaktian. Wah mulai di majelis itu mulai jangan nggak boleh. Kita orang Kristen kan nggak ada hari-hari gitu lagi ya. Ya. Lalu gimana? Boleh nggak? Saya katakan sebenarnya ini kesempatan kita memberitakan Injil ya. Kita mau nginjilin orang ngumpulin susah nggak? Susah. Ini mereka minta kita, mereka kumpul. Kesempatan, oh iya ya Pak Andreas. Bukan karena hari 7 atau hari keberapa ya kan. Dia mau pakai hari 7 atau hari keberapa terserah. Tadi dikata jangan pas hari 7. Kita mundurin 1 hari boleh. Atau majuin. Saya katakan majuin dan mundurin kamu bisa. Tapi keluarga sana mau nggak? Belum tentu kan. Jadi setelah ngomong benar. Tapi tujuan kita ke sana untuk memberitakan Injil ya kan. Bukan dengan konsep mereka, kalau hari ke-7 nanti rohnya datang. Bukan itu ya kan. Tapi dengan konsep untuk memberitakan Injil. Kita datang, kita layani ya kan. Kita beritakan firman. Dan pada satu pihak mereka lihat, orang Kristen ternyata mau melayani kita ya. Kalau enggak gimana? Mereka pasti akan antipati. Tadinya dalam keluarga itu pasti ada yang Kristen, ada yang bukan Kristen kan. Itu pendeta diminta, gereja minta, nggak mau. Udah kita minta kuisio aja. Akhirnya dia nginjilin kan. Ya, saudara kasih kita melayani bukan lihat hari, bukan karena hari, tetapi kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Tentang makan juga, ya ada orang Kristen. Setelah jadi Kristen kan dia merdeka ya kan. Tapi justru jadi nggak merdeka. Setelah jadi Kristen karena latar belakang bukan Kristen, ke rumah keluarga jadi takut. Ya. Kenapa? Takut nanti salah makan. Ya, saya kayak Edis TV ya. Dia katakan saudara-saudara kita itu nggak takut sama buat ini, buat itu, nggak takut korupsi, nggak takut merampok, bakar rumah, tapi paling takut makan. Banyak orang Kristen tuh jadi Kristen seperti itu, khususnya dari latar belakang ke rumah keluarga yang tadinya dia bebas tapi sudah nggak bebas. Makannya sudah dipersembahkan kepada berhala nggak? Sudah nggak? Jadi takut, ya kan? Boleh nggak? Saudara mau tahu, cari tulisan saya di internet ada ya. Kemerdekaan Kristen dan makanan persembahan berhala. Saya bahas itu udah lama. Waktu di sini masih ada panti asuhan. Pendetanya cari saya, Pak. Dia sudah berapa kali minta saya nulis ya pendeta di sini ya. Ya, yang pendeta Kristen sebelah ini kan dulu masih panti asuhan. Minta tulisnya apa Pak? Tema ya. Kemerdekaan Kristen dan makan darah. Ya, waduh, saya bilang, Pak, kalau saya bahas tema ini, pasti orang-orang gereja Bapak nggak bisa terima. Kenapa? Saya masih makan saksan. Gitu. Ya. Jadi saya akan tulis ini aja, kemerdekaan Kristen dan makan persembahan bersalah. Ternyata di gereja itu responnya positif sekali ya. Untuk tanya jawab cukup banyak ya tertulis ya. Ya, saudara bisa baca itu ya, saya tulis ya. Boleh nggak? Nggak boleh kenapa, boleh kenapa dan bagaimana nanti saudara baca lah ya. Saya nggak bahas itu di sini ya. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya, kita lanjut ya. Nanti waktu saya udah habis ya. Kemerdekaan Kristen membawa satu tanggung jawab ya.
Kemerdekaan Kristen ya bukan satu kemerdekaan yang asal saja, tapi ada satu tanggung jawab ya. Hiduplah sebagai orang-orang mereka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 16. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu dan takutlah akan Allah dan hormatilah kaisar. Ya. Soalnya kita sebagai orang Kristen dikasih satu tanggung jawab. Bukan berarti kalau kita sudah merdeka kita bisa lakukan apa saja semau dia. Enggak. Justru kita dikasih tanggung jawab. Jadi kita jangan menggunakan kemerdekaan atau hal-hal lain untuk menyelubungi kejahatan kita. Ya. Gunakan agama untuk menyelubungi kejahatan. Enggak. Justru kita tahu kita sudah merdeka, tapi kemerdekaan bertanggung jawab. Ya. Tanggung jawab kepada Allah. Ya. Untuk hidup berkenan kepadanya. Ya. Dengan menyembah Dia, bersyukur pada Dia, dan melayani dengan takut dan hormat, ya, dan mengelola dan menjalani hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dan juga tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya, untuk tidak memasang kembali kuk perhambaan pada diri kita, ya, tapi kita bertekun dalam firman Tuhan dan kebenaran, hidup dalam kasih, ya, dan terhadap sesama kita mau gunakan hak kita, kebebasan kita tanpa melanggar hak orang lain. Dan gak menjadi batu sandungan bagi orang lainnya. Jadi kemerdekaan itu kita mau gunakan untuk menjadi berkat. Kita sudah merdeka, tapi ada orang masih terkungkung. Gimana? Ya, wah kita langsung tertawakan. Pasti susah untuk menjadi kesaksiannya. Ya. Saya ingat pertama saya masuk ke Gading Serpong. Ya, jemaat ini, waduh saya waktu ingat pertama itu banyak sekali hal-hal yang saya terus doakan gitu ya. Misalnya sekolah minggu, ya kan. Jemaatnya kena sekolah minggu banyak, tapi banyak yang nggak ibadah di Gading Serpong. Tapi saya malu ini, kenapa? Karena dulu ibadahnya cuma 1 kali. Kalau guru sekolah minggu ya nggak mungkin kebaktian di Gading gereja ini juga kebaktian 1 kali waktunya sama. Kalau dia ngajar ya nggak bisa kebaktian, logis nggak? Tapi kemudian kan diadakan 2 kali, gak kebaktian juga. Sebagian, tapi ada yang nggak mau kan. Kenapa? Udah terbiasa di gereja lain. Nah gimana? Ayo saya benahin. Itu ada caranya lah. Lain kali ke saya. Ya. Tapi juga ada jemaat yang aneh-aneh ya. Satu waktu saya besuk jemaat ya. Ya. Datang dia dengan bangga. Pak, ya berapa hari lalu saya bengkak di sini. Ya. Di sini ya bengkak. Kayak apa namanya? Gondokan ya. Ya. Gondok ya. Ya. Cici saya kenalin saya sama satu orang pintar. Dia ambil dia ambil telur, dia baca-baca doa, dia tempelin di sini ya. Oh udah pindah ke sini. Kempes Pak Andreas. Wah orang itu hebat ya. Gimana jadi pendeta? Ya pendeta gimana mestinya? Langsung kan, oh itu nggak boleh, itu, waduh, ya, pasti udah hancur gitu kan. Ya jadi pendeta gimana? Ya iya gitu kan. Ya. Saya nggak tanggap, nggak membenarkan dan juga nggak nyalakan dia. Cuman dalam hati saya tahu imannya masih sampai ke situ ya. Ya, tapi saya tahu orang ini perlu dilayani. Besok saya layani, dia cerita lagi. Pak, saya waktu pulang dari rumah saya lihat di rumah saya itu ada kayak hitam-hitam gitu ya Pak. Ya kan. Saya tahu itu kuasa gelap ya. Ada orang serang saya gitu. Pokoknya ngomong-ngomong gitu ya. Karena dia tuh si suami dari Bangka, ya kan, masih tuh, seperti itu ya. Waduh, gimana ini ya? Ya, tapi saya punya prinsip ya, orang itu imannya masih segitu, ya. Kita nggak bisa gunakan iman yang segini untuk hakimi dia, tapi justru dengan iman gini kita mau merendah untuk angkat dia naik ya. Akhirnya saya terus pimpin dia perlahan. Dari sini saya nggak langsung kita. Anak TK nggak bisa langsung diajar SMA ya. Saya turun pelan-pelan ajar dia, pelan-pelan naik gitu kan. Sampai akhirnya kita adakan kelompok kecil, dia ikut kelompok saya gitu kan. Ya.
pimpin ya. Tapi bersyukur loh setelah sekian lama. Dia bukannya kuat ya. Ya, bahkan di antara semua ya teman-teman yang lebih dulu sama dia, saya lihat orang ini bisa maju lebih cepat ya. Ya, dia selain ke gereja kita dalam persekutuan itu, dia bisa jadi leader. Ya, full gospel bisa jadi leader gitu kan. Ya, bisa melayani. Kalau ingat dulu itu ya bisa bikin pendeta makan hati gitu ya. Kemerdekaan Kristen, saudara, tanggung jawab kepada Tuhan, diri dan sesama, tapi bukan untuk menghakimi ya. Tapi bagaimana ketemu orang seperti ini ya? Misalnya tim pelawatan datang ke rumah orang ya kan. Biasa pelawatan gitu kan. Rima datang ke rumah orang Kristen ya. Ya, begitu datang orang KW ya kan. Ini ada pelawatan masih perekrut kan, datang ibu-ibu KW ya sama penatua datang gitu kan. Datang ke rumahnya. Masih ada tempat penyembahan ya. Atau mungkin ada rumah abu atau tempat penyembahan dewa tertentu gitu. Langsung gimana? Kamu kan sudah orang Kristen, nggak boleh, ini mesti gimana? Nggak bisa seperti itu. Ya. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus. Ketika dia ke Athena, dia melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kita mengatakan sangat sedih hatinya karena kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ya. Tapi ini membuat apa dia? Dia giat untuk memberitakan Injil baik di bait Allah maupun di rumah-rumah ibadat. Ke bait Allah kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan tapi belum kenal Kristus ya. Sudah ngerti Alkitab PL tapi belum mengerti Yesus. Dia beritakan Injil. Dan juga ke tempat umum untuk memberitakan Injil. Dia diundang ke Areopagus, satu mimbar orang-orang Athena ya. Banyak orang di sana ya. Apa dia kata? Hai saudara-saudara, aku melihat bahwa kamu adalah orang-orang yang sangat beribadah kepada dewamu. Karena di sana kan banyak patung berhala, banyak tempat kuil. Berarti mereka orang yang sangat beribadah ya. Tapi waktu aku jalan-jalan ke kota Muin, aku melihat kamu menyembah juga kepada satu dewa ya yang tidak dikenal. Ya. Mereka rupanya nyembah banyak dewa kan. Ada satu tempat mereka takut sudah nyembah begitu banyak, jangan-jangan ada yang kelewatan, ya kan? Ya, kepada Allah yang tidak dikenal, atau mereka sudah pernah dengar Allahnya orang Israel tapi mereka nggak tahu siapa mereka, Allah yang tidak dikenal ya. Allah yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu yang aku beritakan kepada kamu ya. Allah itu bukanlah buatan manusia ya, yang bisa dibuat oleh manusia. Dan dia cerita ya. Tapi dia menciptakan manusia. Dia mau beritakan ya kan. Dari konsep umum mereka, dia bawa berita kepada Allah itu telah datang ke dalam dunia dalam Yesus Kristus ya. Dia percaya Yesus. Kemudian tantang mereka bertobat ya. Ada yang menolak. Banyak yang menolak. Tapi tidak sedikit yang terima Tuhan Yesus. Termasuk juga pemuka di tempat ibadah ya. Yang jaga mimbar Areopagus itu ya. Bersukacita enggak? Yang dengar misalnya ada 300 orang. Tetapi yang tolak 250 orang. Sedih nggak? Sedih nggak? Mestinya bersukacita. Karena ada yang percaya 50 orang. Bisa paham nggak? Memberitakan Injil kepada 10 orang. Yang tolak 8 orang. Sedih nggak? Ada 2 orang yang percaya. Kita doain yang 8 itu mungkin satu waktu Wah, itu kan kasih hikmat sama kita. Kita dimerdekakan ya, tapi dengan kemerdekaan membawa tanggung jawab kepada Allah, diri dan sesama. Yang terakhir saudara, waktu saya udah habis sebenarnya ini saudara. Kemerdekaan memberikan kelegaan dan damai sejahtera ya. Tuhan adalah pemberi kemerdekaan sejati. Dalam Mazmur 146 ayat 7 sampai 9, coba kita baca ya. Mazmur 146. Mazmur 146 ayat yang ke-7 ya sampai 9. Kita baca bersama. Yang menegakkan keadilan untuk orang yang ditindas, yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan mendekatkan orang yang tertunduk lesu. Tuhan mengasihi orang benar.
Tuhan menjaga para pendatang, anak yatim dan janda ditegakkan kembali. Tapi jalan orang fasik digagalkannya. Suatu kemerdekaan, saudara. Kemerdekaan mendatangkan suatu kelegaan dan damai sejahtera ya. Saya nggak bahas satu persatu karena waktu saya sudah singkat sekali ya. Tapi bila Tuhan tolong, Tuhan memberikan kemerdekaan kita bukan supaya kita menjadi orang yang ketakutan ya. Orang yang terus hidup dalam keadaan yang sangat tidak enak. Tapi Tuhan justru memberikan kelegaan. Dikatakan di sini ya, dia menegakkan untuk orang yang tertindas ya. Memberi makan kepada orang yang lapar, membebaskan orang yang terkurung. Orang yang lapar dikasih makan gimana? Bebas nggak? Ya, orang yang tertindas diberikan keadilan. Wah, kelega sekali ya. Orang yang terkurung dibebaskan ya. Orang buta matanya dibuka. Waduh, suatu hal yang luar biasa ya. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku kamu sekalian letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, luar biasa. Tapi jangan lupa belakang, pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Maka kamu akan memperoleh kelegaan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkatkan kita untuk mendatangkan kelegaan ya. Biarlah Tuhan pimpin kita sekalian yang terakhir, saudara ya. Ya, kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan dari perhambaan dosa dan kutuk hukum Taurat ya. Tapi kemerdekaan bukan untuk berbuat dosa dan memuaskan keinginan daging kita. Tapi untuk apa? Ya, untuk hidup sebagai hamba Kristus dan melayani dalam kebenaran kasih. Kemerdekaan yang membawa tanggung jawab baik kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama. Dan kemudian memberikan kelegaan dan damai sejahtera ya di bumi ya seperti di sorga. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita ambil waktu bersama-sama. Mari kita renungkan, apakah ada penjajah dalam hidupmu yang masih mengikat? Mungkin merasa bersalah dari masa lalu, ketakutan akan masa depan, atau ikatan pada hal-hal duniawi. Adakah kamu masih diikat oleh dosa, diikat oleh suatu ajaran-ajaran yang tidak lagi mengikut ajaran Kristus, diikat oleh segala kebiasaan-kebiasaan yang membawa engkau semakin jauh dari Tuhan? Sudahkah kita menggunakan kemerdekaan kita untuk menjadi berkat dan melayani dalam kebenaran dan kasih? Atau justru kita masih dikungkung oleh ego kita sendiri sehingga kita enggan untuk melayani sesama kita? Biar Tuhan tolong kita agar kita dapat berdiri teguh dalam kebenaran yang telah Tuhan Yesus Kristus berikan. Jangan biarkan apapun atau siapapun memasang kuk perhambaan baru atas hidup kita. Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Mari kita hidup sebagai manusia yang merdeka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada bulan ini, khususnya pada tanggal 17 Agustus yang baru lalu, kami dapat merayakan kemerdekaan Indonesia. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Biar Engkau tolong agar kami dapat mengisi kebenaran dengan baik. Kau tahu juga segala kondisi negara kami saat ini. Biarlah Engkau tolong Tuhan untuk terlepas daripada segala kesulitan yang dihadapi. Dan saat ini juga terjadi demo di berbagai tempat. Engkau tolong agar semua ini juga dapat diredakan, diatasi dengan baik. Biarlah ini juga dapat memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, baik yang ada di eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah, dapat melakukan kepemimpinan sebaik-baiknya untuk memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di Indonesia, Tuhan berkati untuk menjalankan misimu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesatuan hati kepada para panatua, panitia dan juga panitia pembangunan, juga donatur jemaat, simpatisan untuk menyelesaikan pembangunan gereja. Bila Engkau berkati Tuhan untuk proses yang telah dan sedang dilaksanakan, berkati juga untuk proses ke depan. Biarlah semua dapat berjalan baik dan juga dana yang dibutuhkan dicukupkan, dan semua petugas lapangan dan juga karyawan buruh yang mengerjakan, Tuhan jaga sehingga tidak ada kecelakaan dalam bekerja. Kami berdoa juga untuk seluruh rupa pergumulan jemaat, simpatisan dalam kehidupannya.
Biarlah Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi pergumulan dalam keluarga Tuhan tolong untuk selesaikan, yang menghadapi masalah dalam pekerjaan atau usaha Tuhan tolong beri jalan keluar. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang sekolah atau kuliah, Tuhan berkati dapat melalui dengan baik. Yang sedang mencari jenjang lebih tinggi, Tuhan berkati agar dengan pertolongan Tuhan semua dapat dilaksanakan dengan baik. Anak kami dapat sekolah dengan baik. Sehingga Tuhan tolong juga semua yang dana dibutuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan tolong untuk anak-anak kami agar dengan pertolongan Tuhan mereka dapat menemukan pasangan hidup yang baik, yang cocok dengan mereka, yang sama-sama dapat hidup memuliakan Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus mendampingi setiap langkah mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, biar Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk Ibu Kristi yang sedang flu, untuk Ibu Hani yang sedang sakit asam lambung, biarlah Tuhan jamah. Untuk beberapa ibu yang lain mungkin dalam keadaan lemah tubuh, kendati pun kami tidak tahu, tapi Tuhan juga memberkati. Tuhan menolong Tuhan, untuk Ibu Lili juga dengan Ibu Yanti yang baru ditinggal orang tua, Tuhan juga berkati. Biarlah Tuhan ada menghiburkan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang ulta pada minggu ini. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Widya Puspita dan Ibu Indri Wahyu. Biar Engkau memberkati Tuhan, agar di ulang tahunnya mereka dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Mereka semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan dalam Tuhan. Kami berdoa biar Engkau memberkati setiap kami Tuhan, baik Ibu, Bapak yang ada hadir di sini maupun yang hadir melalui Darling. Biar Engkau senantiasa tolong Tuhan, agar kami tetap semakin dikuatkan dalam Tuhan. Kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Kami yang telah dimerdekakan, kami dapat menggunakan kemerdekaan kami dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Pendeta Andreas Langka, terima kasih atas firman-Nya yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Pak Andreas. Ibu-ibu, hari ini Hani belajar hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan, agar kasih Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan kita terus bersandar dengan pertolongan Tuhan Yesus. Dan Hani juga belajar agar hidup ini terlepas dari kuasa gelap. Semoga Tuhan tolong kita semua. Nah, kita akan imanin dengan ku ingin selalu dekat padamu. Nah, hidup kita selalu dekat pada Tuhan Yesus yang baik. Merindu
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan dewasa ini. Mari kita bangkit berdiri. Dengan pujian ini biarlah hidup kita, karena Tuhan menginginkan kita selalu bersinar menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan. Nanti dilanjutkan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam persekutuan Komisi Dewasa Wanita pada hari ini. Semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua saudara-saudari yang telah melayani. Terima kasih juga untuk semua ibu-ibu yang telah hadir, baik secara onsite maupun online. Kami bersyukur pada Tuhan bila Engkau memberkati kami sekalian dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan juga segala karya kami. Dan sebentar kami juga akan berpisah bila Engkau sertai kami dengan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu. Dan berkatilah setiap kami ya Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima
Amin. Silakan duduk kembali ya. Kita akan mendengarkan pengurus ya. Iya. Shalom Ibu-Ibu, selamat siang untuk Bapak Pendeta Andreas, untuk Saudara Marvin dan Ibu-Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya untuk beberapa warta yang akan disampaikan. Pertama, kami pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Emeritus, Pendeta Emeritus Andreas Rohanka untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Juga untuk para petugas yang sudah mengambil bagian pada hari ini, Ibu Hani sebagai PP, Ibu Kristi, Ibu Sevina sebagai singer, Ibu Tuti sebagai pemusik, Ibu Ria dan Ibu Mariani sebagai aser, juga Ibu Shirley sebagai pemulmet. Terima kasih untuk pelayanannya, kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan ibu-ibu sekalian. Untuk selanjutnya, untuk lebih saling mengenal, apakah ada yang baru pertama kali datang pada hari ini? Tidak ada ya. Untuk flyer pelayanan, bagi ibu-ibu yang rindu melayani sebagai pemusik, sebagai singer, atau pemimpin pujian dapat menghubungi Ibu Tena. Untuk selanjutnya, bagi ibu-ibu yang akan bergabung dalam tim perlawatan, dapat menghubungi Ibu Widya atau Ibu Leli. Ibu Leli ada. Bu Widya belum bisa hadir hari ini. Terus jika ada ibu-ibu yang ingin mau didoakan secara khusus, bisa menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli ya. Untuk flyer persekutuan doa jemaat yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 September dengan tema Hidup Minimalis, Iman Maksimalis. Pelayan firman Ibu Reni Yulia Astuti yang diadakan pada pukul 7 pagi. Mari kita berdoa bersama-sama dalam PTJ. Untuk flyer Pasutri akan diadakan seminar Pasutri pada tanggal 13 September pukul 10 pagi. Tema Hukum Warisan. Pembicara Dr. Eisen Yan Peter. Tempatnya di gedung SMKK Penabur lantai 6 di ruang tambahan. Bisa ibu-ibu mengajak suami untuk ikut dalam seminar ini. Dengan mendaftar kepada Ibu Patricia. Ada teleponnya ya? Ibu Patricia 0817 722 928. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Ibu yang ingin berdoa secara khusus dan secara pribadi. Kami menyediakan ruang doa yang dibuka setiap hari Selasa pukul 5 pagi sampai dengan pukul 20 atau jam 8 malam di ruang Kirana Gria Kasih ini. Untuk selanjutnya saya akan panggil Ibu Mary untuk memberikan pengumuman sedikit. Ya, selamat siang ibu-ibu semuanya dan Pak Andreas. Minta waktunya sebentar untuk sedikit pengumuman. Dari Komisi Dewasa sedang membutuhkan feedback dari ibu-ibu semua dari yang hadir di start ini, dan kami sudah mengirimkan linknya di grup komunikasi. Jadi minta tolong untuk bisa langsung diisi saat ini dan kami berikan waktu 5 menit. Boleh ditampilkan ECG form-nya. Apakah ada yang tidak masuk di grup kom? Mungkin bisa dijapri untuk linknya. Survei ini untuk mengetahui efektivitas program di Komisi Dewasa dalam pembinaan kerohanian jemaat dewasa di GKI Gading Serpong. Bisa tolong diisi sekarang, boleh ya, ibu-ibu?
Kalau ada yang bingung isinya boleh ditanyakan di sini. Ya, nama, jenis kelamin, kemudian nomor WA yang bisa dihubungi. Kemudian persekutuan yang paling sering diikuti boleh dipilih salah satu. Nextnya, berapa sering Anda mengikuti persekutuan tersebut? Bisa di checklist salah satu juga. Nggak ada sinyal. Ya, nggak apa-apa, yang bisa aja. Yang bisa dulu boleh. Kalau sudah, boleh info juga ya. Kemudian berapa kali dalam sebulan menurut Anda sebaiknya persekutuan yang ibu-ibu sering kunjungi itu diadakan? Yang bertanda bintang itu harus ada diisi ya ibu-ibu. Kemudian apakah bersedia terlibat di dalam dan aktif dalam persekutuan tersebut? Tolong dijawab ya ibu-ibu. Nah jika ya itu boleh mengisi ya, mengisi beberapa pilihan dalam bidang apa yang Anda ingin melayani, silakan diisi. Itu boleh multiple, boleh lebih dari satu maksudnya. Ya. Enggak, satu aja. Nanti paling bawah nanti ada pertanyaan lagi, persekutuan lainnya dalam komisi dewasa yang Anda ikuti adalah apa aja. Itu boleh dipilih. Itu boleh dipilih lebih dari satu juga ya, yang terakhir. Sudah? Kalau sudah, gak apa-apa, boleh diteruskan setelah ini ya, sebentar gitu ya. Tapi hari ini bisa minta tolong langsung diisi gitu ya. Oke, sekian wartanya hari ini, dan setelah ini kita akan berfoto bersama. Sampai jumpa di persekutuan dewasa selanjutnya. Oh, yang ulang tahun belum ya? Bisa disebutkan? Oh ya, mungkin bisa disebutkan aja, dibuka. Ya, yang ulang tahun di bulan Agustus ini Ibu Widya dan Ibu Indri, kebetulan keduanya berhalangan hadir. Kalau gitu kita sudahi. Ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya, Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berfoto bersama di depan. Ya, selamat siang ibu-ibu dan Pak Andreas juga. Iya, saya sorry baru ngomong sekarang gitu. Jadi mungkin pengurusnya juga nggak tahu. Jadi ya, terima kasih. Selama ini boleh pelayanan di IKI Gading Serpong, pernah juga melayani di dewasa begitu ya, sekali waktu itu. Terima kasih buat kesempatannya. Saya juga banyak belajar selama
6 bulan di sini. Kiranya apa yang saya dapat juga selama pelayanan di sini bisa membentuk saya jadi semakin baik lagi melayani Tuhan. Nah, saya juga berharap persekutuan dewasa juga Tuhan terus memelihara dan juga menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sini, bahkan yang mungkin belum bisa datang gitu ya. Tetapi semoga makin berkembang lagi dan dipakai Tuhan lagi. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi kalau Tuhan mengizinkan di lain waktu. Ya, terima kasih. Ya, kita bersyukur ya untuk Pak Marvin yang sudah melayani di sini ya. 4 bulan ya Pak ya? 6 bulan ya. Kita bersyukur di dalam kebersamaan di GKI Gading Serpong selama 6 bulan ini. Dan juga bisa bersama-sama dengan komisi dewasa, khususnya lagi si wanita di tempat ini ya. Terima kasih ya. Ya Marvin Yonatan ya. Tapi waktu panggil Marvin Yonatan itu saya ngomong sama Ketua Bu Mary. Di otak saya terus ingat satu orang. Yang waktu saya memulai di gereja ini juga karena perkembangan cepat sekali, ada 2 pendeta emeritus yang bantu saya. 1 pendeta Giler Rajo Lutito, kedua pendeta emeritus Martin Yonatan. Wah sama ya, itu pendeta besar itu Pak. Semoga Pak Marvin jadi pendeta besar juga sama seperti beliau ya. Mari kita doakan bersama-sama ya untuk Pak Marvin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah mengutus hambamu untuk saudara penginjil Marvin Yonatan bisa melayani di gereja kami GKI Gading Serpong. Kami bersyukur untuk saudara kami ini Tuhan yang sudah Tuhan pimpin untuk melayani di dalam pelayanan di berbagai bidang dan juga umum di tempat ini. Banyak berkah yang telah Dia curahkan kepada kami, di mana Tuhan sudah pakai saudara kami menjadi seorang berkat. Dan kepercaya juga selama melayani di tempat ini juga Tuhan telah memberkatinya. Berkati Pak Marvin Tuhan dan juga keluarga senantiasa dipenuhi dengan kasih sukacita. Kami berdoa juga untuk selanjutnya Engkau tolong agar dapat dijalani dengan baik dan juga proses dia menjadi pendeta GKI Tuhan juga tolong semua dapat berjalan dengan lancar. Tuhan pimpin langkah-langkah ke depan agar dia dapat menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Dan Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang dan juga membangun gerejamu, memajukan gerejamu, membawa gerejamu terus bertumbuh dalam Tuhan dan juga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih.